Oh yes, selamat datang di Kumis Kumus. Yes, di kesempatan kali ini saya Vega Antares dengan dua kamera kali ini. Aku kemarin membuat polling tentang apakah aku perlu membagikan rig rundown. Asik. Rig rundown adalah urutan sinyal instrumen yang saya pakai beserta menjelaskan device-device apa aja yang saya pakai gitu. Contohnya saya udah setup di rumah seperti ini. Kita akan kupas tuntas gear-gear apa aja yang saya pakai selama ini. Yang episode ini kita membahas gear saya dalam setup akustik, karena saya ada beberapa panggungan akustik. Setupnya nanti kita akan bahas, dan mungkin di episode berikutnya aku akan membahas ketika aku bermain elektrik. Oke, begitu. Jadi ikuti terus Kumis Kumus episode ini. Boom. Nah, mumpung belum lupa, aku ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang ketika nonton ini tombol subscribe-nya udah warna abu-abu. Awesome, terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh sekarang di subscribe, karena kamu tidak akan tersesat di channel YouTube Kumis Kumus kalau kamu memang suka musik, gitu ya. Karena channel ini akan banyak membahas tentang musik dan musik, gitu. Dan terima kasih juga teman-teman yang rajin membubuhkan like di sisi sebelah sana. Terima kasih. Dan kalau menurut teman-teman channel ini menarik dan mungkin ada handai taulan yang membutuhkan informasi-informasi tentang musik, silahkan teman-teman share yang ada di sebelah sana. Asik, sedap. Yuk, kita sekarang akan membahas rig rundownku, Vega Antares. Yes, pertama-tama aku menggunakan Yamaha AC3R. Gitar yang cantik sekali, canggih, dan enak sekali. Sound direct-nya enak, akustiknya enak, karena ini udah all solid. Depan, samping, belakang adalah kayu solid. Dengan preamp jenis yang seperti ini. Gitar ini istimewa menurutku, karena ini adalah potensio volume, ini adalah potensio bass, frekuensi low, dan ini adalah frekuensi high atau treble, dan ini adalah blend antara microphone dan direct. Semakin ke kiri ekstrim ditutup, ini semakin direct. Soundnya adalah dari pickup piezo kebanyakan, seperti gitar-gitar kebanyakan, pickup piezo under saddle. Dan semakin dibuka ke kanan, ini adalah masih pickup piezo ini, tapi soundnya mensimulasi microphone. Jadi gitar AC3R ini ada satu terminal listrik yang membuat sound gitar ini menjadi seperti ditodong, seperti dikasih miking gitu. Dan ada dua pilihan microphone simulasi. Ketika ini nyala pertama kali, itu kalau AC3R itu adalah microphone Newman. Kemudian ketika dipencet potensio ini, dia akan berubah menjadi mikrofon ribbon. Begitu. Kapan-kapan kita coba bunyinya di unggahan lain aja, ya kan? Sedap. Dan biasanya aku selalu pasang feedback reducer seperti ini. Selain cakep, dia juga mengurangi kemungkinan untuk feedback di atas panggung ketika monitornya terlalu besar, gitu kan. Dan di gitar akustik saya selalu tempel kapo. Saya pakai Kaiser kalau nggak salah mereknya ya.
Ya. Nah, dari gitar akustik aku pakai kabel IVU ya. Yes, IVU dicolok menuju sebuah efek andalan saya. Ini adalah TC Helicon Harmony GXT. Apa ini? Nah, ini ada dua tombolnya. Ini adalah presetnya. Dia bisa save 10 preset 0 sampai 9, dan ini adalah eksekutornya. Dia adalah efek vokal sebenarnya. Jadi dia ada gitar input, gitar through, microphone input, dan microphone through. Langsung saya ceritakan di sini aja ya. Gitar tadi masuk sini, lalu through-nya ini menuju ke efek lainnya. Nanti kita bicarakan. Lalu ini microphone input ini dapat dari mikrofonku yang di atas itu, ya kan? Kabelnya di sana, set ke sini. Outputnya ini langsung ke mixer kalau aku. Ini outputnya sebenarnya ada stereo, cuman aku main mono dengan setup tertentu. Ini jadi efek dan dry-nya aku sudah balance di sini. Ini satu channel, ini adalah satu channel mikrofon yang aku kirim ke mixer. Kalau di panggung juga aku kirim ke junction box atau ke mixer di cafe misalnya gitu. Jadi ini adalah channel mikrofon saya, masuknya ke sini. Des. Dan biasanya saya bawa kabel sendiri untuk biar nggak minta-minta juga ya kan. Saya bawa kabel sendiri yang pendek menuju ke mikrofonku. Jos. Gitar udah, efek vokal dan gitar pertama adalah sini. Langsung kita bicarakan mikrofon aja kali ya. Mikrofon yang saya gunakan adalah Shure Beta 58A. Kok beda bentuknya bang? Asoy. Aku suka bentuknya 57 soalnya. Biar beda aja. Dan kalau nggak salah proximity-nya juga ini lebih dekat dari lebih dekat dari cone-nya gitu, sehingga sugestinya adalah jadi lebih keras. Makanya aku pakai cone-nya 57 walaupun mikrofonnya adalah Shure Beta 58. Jos. Ini jos. Lanjut, ini tadi TC Helicon Harmony GXT. Nah kan tadi gitar masuk sini. Kemudian through-nya saya pakai kabel jumper IVU juga custom solderless. Seret ke langsung ke HX Tom. HX Tom ini input, outputnya langsung ke mixer. Bisa jack TS, bisa juga ini karena setup simple sederhana, saya langsung ke mixer saya pribadi, jadi ini TS to TS. Cuman kalau di panggung aku ada kabel satu TRS to XLR supaya aku nggak perlu DI lagi. Karena ini outputnya HX Tom, tidak ada XLR outputnya. Gitu. Udah. Lalu ini apa aja? Yang ini adalah FM pedal remote untuk menambah tombolnya HX Tom ini. Karena ini cuma ada 3. Ini jadi foot switch 4, foot switch 5 yang aku fungsikan sebagai looper di setiap preset. Jadi di dalam presetnya HX Tom itu kita bisa pasang looper dan bisa dikontrol oleh FM pedal remote ini. Kemudian ini apa lagi? Ini routingnya menuju ke HX Tom adalah melalui MIDI. Jadi ini adalah MIDI controller dari Melo Audio. Namanya adalah MIDI Commander. Jadi dia mengontrol HX Tom. Misalnya ini adalah preset 9A. Ini juga 9A. AC3R. Ini adalah presetnya AC3R. Ketika saya pencet yang ini udah berubah juga. AC3R Shim. Jadi ini preset, yang bawah preset,
Yang atas adalah snapshotnya preset itu. Soal itu adalah fiturnya HX Tom ya, dan keluarga Helix gitu. Ini adalah setup sinyal gitar akustik analog, sinyal gitar akustik analog yang menggunakan jack, ya kan? Lalu di sebelah sini, ini adalah, ini yang banyak ditanyakan oleh orang-orang, ini adalah Roland GR20. Lah, itu dia Roland GR20. Sebenarnya sebuah efek yang sudah usang gitu ya, sudah tua sekali, sekitar 90-an kayaknya ini ya, 90-an udah hampir 30 tahun lalu. Nah, ini adalah gitar synthesizer sebenarnya. Makanya aku bisa ada layer akustik tapi bunyinya seperti strings, organ gitu kan. Itu saya dapatkan dari ini. Tapi ini saya kirim sinyal menuju ke gitar menggunakan kabel MIDI yang 13 pin. Nah, antik ini, susah ini. Ini kalau pedot nangis beta. Colok ke sini. Loh, masuk ke gitarnya gimana, Bang? Nah, itulah alatnya yang warna hitam yang nempel di gitarku, ya kan? Emang ada lakban-lakbannya gini sih. Agak cuek, reok and roll ya. Nah, ini juga 13 pin di sini. Ini masuk ke, nah, ini adalah namanya Roland GK3. Ini apa sih sebenarnya? Nah, ini ada kabel nih ke sini. Ini sebenarnya adalah pickup yang ditempel lagi di sini. Jadi aku bawa ke luthier juga ini untuk minta tolong dipasangin. Gak berani soalnya aku. Ini sebenarnya adalah pickup humbucker nih, masing-masing senar nih. Gitu. Dan dia mengubah sinyal getaran menjadi sinyal MIDI. Maka dari itu si Roland GR20 itu sebenarnya adalah MIDI ya. Dan dia bisa mengirim sinyal MIDI juga yang kita mainkan dari not gitar ini. Karena dia di dalam GR20 itu ada MIDI in dan MIDI out. Tara ya gak? MIDI in dan MIDI out. Sehingga ini kalau aku kirim pakai MIDI kabel menuju ke audio interface dan rekaman MIDI bisa juga. Jadi rekaman MIDI apapun, take-nya pakai gitar akustik gitu. Kemudian apalagi ya, untuk persiapan manggung ngamen biasanya aku ada stand untuk handphone dari Hercules, stand iPad juga dari Hercules. Kemudian untuk di rumah aku ada mixer, namanya adalah Yamaha MG 12XU. Lumayan cukup untuk live streaming, untuk ngejam akustik karena ada 4 XLR input, ada 2 stereo TS, 2 stereo RCA. Totalnya sebenarnya 4 stereo TS ya. Kemudian untuk live streamingan, untuk memecah sinyal headphone, aku pakai Altron HA4 gitu. Dan itu nggak setiap hari dibawa sih sebenarnya. Untuk ear monitor, aku lagi seneng ini nih, Audio Technica IM50. Yes, itu dia Audio Technica IM50. Yes, sepertinya cukup segitu Rick Rundown kali ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada mau pertanyaan, boleh DM di Instagramku yang ini. Bisa juga bubuhkan komen di bawah ya gak? Nanti insya Allah akan aku balas. Oh, sedikit informasi juga bahwa HX Tom yang ini juga siap untuk gitar processing, gitar elektrik sebenarnya. Cuman yang rig yang ini aku gunakan khusus untuk ngamen akustik sehari-hari gitu. Karena ada harmonizer vokalnya. Cuman kalau misalnya suatu hari
ada manggung yang aku butuh harmonizer vokal juga gitu, tapi elektrik, aku bisa bawa ini juga, ini siap juga untuk dipakai untuk elektrik. Dan nextnya Kumis Kumus membahas rig rundown saya untuk yang elektrik ya. Elektrik sebenarnya lebih simple karena ya paling cuma pakai satu alat aja. Dan alat apa itu nanti kita lanjut lagi di Kumis Kumus episode berikutnya. Terima kasih yang masih nonton sampai durasi sebenarnya ya, segitu ya. Sampai segini ya kan. Terima kasih. Dan terima kasih yang udah subscribe sekali lagi, dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena insya Allah aku akan lebih rajin lagi untuk mengunggah konten-konten di YouTube ini ya. Terima kasih. Yang terpenting sekarang adalah sehat selalu dan kalau bisa tetap awesome. Sampai jumpa. Salam Kumis Kumus, dan masa kini itu salamnya harus ditambahin lagi. Salam sehat selalu.